Tadi kita masuk lewat arah mana Mas ya? Iya, lewat sana. Lewat sebelah sana ya? Sana. Kurang lebih dari kota Ponorogo, timur Ponorogo ini. Kurang lebih sekitar 20-an kilo. 20 sampai 25 kilo lah. Sampai 25 terus masuk ke hutan gitu ya. Ya, dari kota Ponorogo itu, jantung kota Ponorogo itu ke arah timur 20 sampai 25 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Kembali lagi berjumpa bersama tim channel Satria Wongkir Official. Kali ini kita berada di salah satu tempat misteri di Ponorogo, masih berada di kawasan Bumi Ponorogo. Kita akan masuk ke dalam sebuah tempat di mana di situ diduga ada peninggalan-peninggalan atau situs bersejarah di Ponorogo. Ikuti terus perjalanan kami. I got nightmares in my head, I feel. Akses tempatnya belum ada jalan dikarenakan masih lebat. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone. Ini kalau di Jawa katanya makanan ular. Berminyak. Gak tahu. Jadi ini panganan ular. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my Saya sudah berada di lokasi situs bersejarah yang berada di Ponorogo, salah satu tempat yang tersembunyi di dalam hutan Ponorogo. really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Oke, di sini kita kita langsung menuju gambar pertama, yaitu sebuah batu tinggi seperti batu biasa sih, tapi ini kemungkinan besar dulu ada maksud penggunaannya. Biasanya batu ini yang tinggi atau ditancapkan seperti ini, nenek moyang kita menyebutnya sekarang menyebutnya menhir kalau nggak salah. Ini termasuk menhir. Di sini banyak sekali batu yang berdiri seperti ini. Di situ juga masih ada batu-batu lempeng. Di sini juga ada batu lempeng. Batu bata besar bisa dilihat, batu bata ini. Ini kalau saya sendiri bukan makam maksudnya. Gimana? Bukan makam. Bukan makam ini. Bukan makam. Tapi tempat apa yang nyebutnya? Sanggar Pamujan ya? Bukan. 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 Di sini masih ada batu lumpang. Ini ada batu-batu berdiri, itu masih ada batu lepeng lagi. Kita lihat bawahnya, alasnya. Ini juga batu, ini juga bata. Ya, bata banyak. Kalau saya pribadi ini bukan Sanggar Pamujan sih. Bisa dijelaskan saja secara singkat sebagai
pendapat pribadi saja, bukan pendapat yang pasti. Bukan pendapat yang pasti. Jadi hanya sekilas perkiraan atau pendapat kita saja. Ini bukan Sanggar Pamujan. Di sini ada batu lumpang juga. Di sini ada menhir. Di sini ada batu bata besar. Ini hanya pendapat saja. Kemungkinan besar ini dulu adalah tempat leluhur kita di waktu agama Buddha dan Hindu itu belum masuk ke tanah Jawa. Jadi belum ada agama ya waktu itu ya? Belum, tapi leluhur kita sudah mengenal spiritual melalui batu-batu menjulang tinggi, batu lumpang, biasanya untuk menghormati sarana menghormati nenek moyang. Cuman kan perbedaannya besar sekali. Biasanya yang kita baca di artikel atau apa kan menyembah nenek moyang. Iya. Padahal kan kita tidak tahu kalau itu hanya sebagai, kan tipis kan? Iya. Perbedaannya menyembah dan menghormati. Kan mengenang. Sampai sekarang pun kan kita pun masih menggunakan itu di waktu kirim doa dan sebagainya. Itu kan kita masih mengingat leluhur. Mungkin ini dulu ajaran leluhur kita, di mana mereka tidak melupakan leluhur-leluhur mereka. Jadi karena kan agama memang belum masuk kan ya waktu itu ya? Belum, kalau ini belum, karena saya lihat tadi keliling itu tidak ada tanda-tanda seperti yoni, seperti apa namanya, relief atau peninggalan-peninggalan yang mengarah ke agama Hindu atau agama Buddha. Ini masih murni batu bata yang ditata. Di sini masih ada batu lumpang, batu-batu tinggi yang menjulang, yang biasa di artikel disebut menhir. Coba ini batu bata yang di atas ini tadi seperti ada relief. Coba bawah sini. Ini yang sebelah. Oh, batu bata yang kameranya bawah sini aja. Batu batanya bawah sini. Bawah sini. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat. Gelap. enggak jelas ya. Ini seperti ada relief, apa ya, bisa dibilang, kalau saya sendiri seperti bangau. Burung bangau. Seperti burung bangau. Oh ya, itu sayapnya ya itu ya. Ini seperti burung bangau. Ini burung bangau. Bisa dilihat. Ini bukan sebuah pedang, tapi cuma ya di waktu zaman dahulu itu kita bisa berpendapat hanya dahulu kala hanya iseng menggambar begitu kan. Iya. Hanya iseng di waktu membuat batu bata ini menggambar, tapi kan kita bisa mengolah lagi. Orang menggambar sesuatu dengan bentuk seperti burung bangau dan seperti ini, berarti kan mereka melihat. Iya. Nah, melihat wujud bangau. Iya. Kemungkinan besar pada waktu dahulu leluhur kita itu masih bersinergi dengan alam dan masih banyak sekali burung-burung besar. Iya. Nah, di mana burung besar itu dianggap bagaimana ya? Dianggap sebagai isi dari alam, dan akhirnya karena seringnya melihat burung besar itu, mereka menuangkannya dalam sebuah karya seni, di mana mereka membuat batu bata merah, dia gambar dengan bangau seperti ini karena mereka pernah melihat bangau. Dan satu contoh lagi bisa dilihat Ini juga ada ini kan seperti sama ini matahari, ya kan? Matahari mungkin terlalu sering melihat matahari itu muncul dan tenggelam, makanya digambarkan di sini. Batu lumpang ini memang kita sudah banyak mengenal, ini sudah tradisi yang diturunkan turun temurun, dikarenakan di waktu era megaliti pun batu lumpang itu sudah ada. Terus agama masuk pun biasanya jadikan pendamping di Linggayoni dan sebagainya, biasanya ada sekitarnya, karena masyarakat kita kan dahulu selalu membawa ajaran leluhur itu menyandingkan dengan agama-agama yang masuk di Nusantara. Ini hanya sebuah perkiraan saja. Untuk kurang lebihnya kita kan bisa untuk belajar bersama, dikarenakan tempat ini saya sendiri juga belum
yakin, cuman kan tadi kita masuk lewat arah mana Mas ya? Iya, lewat sana. Lewat sebelah sana ya? Lewat sana. Kurang lebih dari kota Ponorogo, timur Ponorogo ini kurang lebih sekitar 20-an kilo. 20 sampai 25 kilo lah. Sampai 25 terus masuk ke hutan gitu ya. Ya, dari kota Ponorogo itu, jantung kota Ponorogo itu ke arah timur 20 sampai 25 kilo. Dan di sekitar sini saya yakin masih banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur kita, karena di tempat-tempat seperti itu kan masih ada gundukan-gundukan banyak. Iya, itu masih ada gundukan-gundukan. Di sebelah situ ada gundukan-gundukan banyak, itu kita belum tahu juga, karena ini pun gundukan pun di atas ada seperti ini. Dari berbagai penjelasan-penjelasan di video kita kali ini, itu hanya sebuah pendapat pribadi saya saja, karena mungkin saudara-saudara mempunyai rumusan lain atau pondasi lain tentang peninggalan-peninggalan leluhur kita yang bersifat atau berbentuk seperti ini, seperti di mana-mana banyaknya batu lumpang seperti ini. Kan kadang kita menemukan apa itu, sebuah yoni pun didampingi lumpang kan. Iya. Biasanya ada lumpangnya di sekitarnya, karena juga perlambang juga bagaimana nenek moyang kita dulu itu memakai sarana lumpang itu untuk beberapa hal, bukan hanya satu hal. Biasanya untuk mengenang nenek moyang, atau digunakan untuk menumbuk, atau digunakan untuk apa. Banyak sekali kegunaannya. Nah, di waktu agama belum masuk, seperti inilah leluhur kita atau berspiritual atau mengenal Sang Pencipta. Ada apa ini? Ada seperti suara ular, Mas. Iya. Seperti ada suara ular di dalam Gundukan batu bata ini ya. Ya. Mungkin kita tidak usah dianggap berlebih, kemungkinan besar ya dikarenakan tempatnya ini mungkin ular ini masuk ke dalam sini untuk dijadikan rumah atau sarang. Mungkin kita anggap seperti itu sajalah, kita kesampingkan dulu hal-hal itu. Mungkin dari penjelasan semua ini kita bisa menjadi literasi kita bersama. Semoga ini membantu kita untuk semakin menggali lagi peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin ada tutur kata dan bahasa saya yang kurang tepat, atau pendapat saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu.